Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap orang yang beriman pasti ingin menjadi orang yang rajin beribadah. Namun dalam kenyataannya menjaga ibadah tidak selalu mudah. Kadang kita disibukkan dengan pekerjaan kita disibukkan dengan dunia-dunia kita disibukkan oleh teman-teman kita, ataupun kita disibukkan dengan hal-hal lainnya yang menunda ibadah kita. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang bertema 4 rintangan dalam ibadah. Penjelasan yang berada di dalam kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Beliau menuliskan ada 4 rintangan dalam ibadah. Apa saja keempat rintangan tersebut? Yang pertama ada dunia dan perhiasannya. Kenapa dunia dan perhiasannya akan merintangi kita dalam ibadah kita? Apakah kita tidak boleh memiliki dunia? Apakah kita tidak boleh mencari dunia? Apakah kita tidak boleh mencintai dunia? Yang dimaksudkan di sini adalah kita tidak boleh terpaku pada dunia. Kita tidak boleh menjadikan dunia tersebut sebagai tujuan utama kita. Kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dunia, yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Lalu yang kedua ada teman. Teman akan merintangi kita. Ketika teman sudah menyibukkan kita, maka teman akan menghalangi kita dalam ibadah. Jadi kita diwajibkan untuk mencari teman yang baik. Kita harus bisa memilah dan memilih teman. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan siapapun. Ketika ada seseorang teman yang mengajak kita dalam hal keburukan, kita harus segera menolaknya dengan tegas. Imam Al-Ghazali mengutip pernyataan dari Abu Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitonu farihun wa anta mashulun wa syaitonu yaroka wa la tansahu wa huwa la yansaka wa min nafsika li syaitoni awan. Yang artinya setan itu tenang sedangkan engkau sibuk. Setan itu melihatmu sedangkan engkau tidak bisa melihatnya. Lagi pula setan mempunyai banyak pertolongan untuk menggodamu. Hadirin yang dirahmati Allah, yang keempat ada nafsu. Sesungguhnya nafsu adalah hal yang akan merintangi kita untuk ibadah. Menurut Imam Al-Ghazali, nafsu adalah sesuatu hal yang sangat sulit untuk kita kalahkan. Mengapa demikian? Karena nafsu berada di dalam tubuh kita. Nafsu berada satu rumah dengan kita. Maka dari itu, nafsu sangat sulit untuk kita kalahkan. Tetapi ada satu cerita, bagaimana kita untuk mengalahkan nafsu. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan akal dan nafsu. Ketika Allah menciptakan akal, Allah bertanya kepada akal, "Wahai akal, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu dengan rendah hati akal menjawab, "Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu." Kemudian Allah menciptakan nafsu, dan nafsu pun ditanya oleh Allah, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu dengan sombongnya nafsu menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Allah mendengar
jawaban nafsu tersebut, lalu Allah murka dan melemparkan nafsu ke dalam neraka yang sangat panas 1000 tahun lamanya. Lalu setelah itu nafsu kembali ditanya oleh Allah dengan pertanyaan yang sama, lalu nafsu menjawab dengan jawaban yang sama. Lalu Allah kembali melemparkan nafsu ke dalam neraka yang sangat dingin 1000 tahun lamanya juga. Lalu nafsu ditanya kembali oleh Allah dengan pertanyaan yang sama, dan nafsu masih menjawab dengan jawaban yang sama. Lalu untuk yang ketiga kalinya, lalu nafsu dilemparkan lagi oleh Allah ke dalam neraka tanpa dikasih makan dan minum 1000 tahun lamanya. Lalu nafsu kembali ditanya oleh Allah, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu dengan cemas nafsu menjawab, "Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku." Jadi dapat disimpulkan dari cerita ini, ketika kita ingin memerangi nafsu, ketika kita ingin membuat nafsu itu tunduk kepada kita, maka kita harus dengan berpuasa. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.